akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna yaitu 1. Pasar monopoli, 2. Pasar duopoli, yang ketiga ada pasar oligopoli, yang keempat pasar monopolistik. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Mengapa ada monopoli? Tertutupnya pintu masuk ke pasar yang mempunyai tiga sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber daya kunci dikuasai oleh perusahaan tunggal. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Dan yang terakhir, biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang mempunyai produk itu daripada banyak perusahaan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya memiliki skala ekonomi hingga tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu perusahaan, dan yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, dan yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga, yaitu price taker. Yang kelima, promosi kurang diperlukan. Dalam pasar monopoli, kurangnya promosi itu kurang diperlukan. Adapun kebijakan pemerintah terhadap harga, pemerintah menanggapi persoalan monopoli dengan melakukan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama, yaitu mendorong industri-industri monopoli menjadi kompetisi. Yang kedua adalah meregulasi perilaku monopoli. Dan yang ketiga, mengubah seluruh atau sebagian perusahaan swasta monopoli menjadi perusahaan milik negara. Dan yang terakhir, membiarkan segala sesuatu seperti apa adanya. Adapun diskriminasi harga pada pasar monopoli, yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lainnya. Sifat barang dan jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Dan yang terakhir, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda, tidak sama. Adapun contoh-contoh diskriminasi harga, yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Dan yang terakhir, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Adapun pasar duopoli. Pasar duopoli itu dikuasai oleh 2 perusahaan dan terdapat 2 penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli kedua penjual, baik dengan kesepakatan atau tidak. Adapun pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk struktur pasar di mana satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdapat banyak pembeli. Yang kedua, terdapat beberapa penjual. Dan yang ketiga, barang yang dijual homogen atau berbeda corak. Dan yang keempat, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat.
Dan yang kelima, umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Dia berbeda dengan pasar monopoli. Ada dua jenis oligopoli, yaitu yang pertama oligopoli dengan kesepakatan dan ada oligopoli tanpa kesepakatan. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif. Kesepakatan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi dan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan. 2. Oligopoli tanpa kesepakatan, non-kolusif. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Adapun keterkaitan antara perusahaan oligopoli, di dalam pasar oligopoli penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain akan melakukan penurunan harga juga agar tidak kehilangan pelanggan. Adapun bentuk hambatan masuk dalam oligopoli, yang pertama skala ekonomis, dan yang kedua perbedaan biaya produksi, dan yang terakhir keistimewaan hasil produksi. Adapun penilaian terhadap pasar oligopoli, yang pertama efisiensi penggunaan sumber daya, yang kedua perkembangan teknologi dan inovasi, dan yang ketiga keuntungan perusahaan. Kita masuk pada pasar monopolistik. Struktur pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual produk-produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri persaingan monopolistik, yang pertama terdapat banyak penjual, dan kedua barangnya bersifat berbeda corak, dan yang ketiga perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk dalam industri relatif mudah, dan yang terakhir persaingan promosi penjualan sangat aktif. Persaingan bukan harga, berarti usaha di luar perubahan harga yang dilakukan perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli terhadap barang yang diproduksikan.